Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sekarang sampai pada halaman 13, pertanyaan nomor 10. Dikatakan di sini, hal yalzamuna dzikru mahasini man nuhadziru minhum? Apakah wajib bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita tahdzir, yang kita peringatkan umat akan bahaya kesesatannya? Sekali lagi pertanyaannya, apakah wajib, lazim bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang kita tahdzir, peringatkan umat dari bahaya kesesatannya? Kemudian dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, idza dzakarta mahasinahum fama'nahu annaka da'auta littibaihim. Kalau Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, kelompok-kelompok sesat itu, maka maknanya Anda menyeru manusia untuk mengikuti mereka, para dai-dai penyesat umat tersebut. Kata beliau, la tadhkur mahasinahum. Jangan disebutkan kebaikan-kebaikan mereka ketika Anda mentahdzir, memperingatkan umat dari kesesatan mereka. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan manhaj al-muwazanah, manhajnya kelompok harokah. Kelompok harokah mereka mengharuskan kepada para ulama atau dai-dai ahlu sunnah ketika mentahdzir tokoh-tokoh mereka ataupun kelompok-kelompok sesat yang lain, mereka mengatakan tidak adil kalau Anda hanya menyebutkan kejelekannya saja. Anda harus menyebutkan juga kebaikannya. Contoh misalnya, ketika tokoh mereka ditahdzir, Said Qutb, Hasan al-Banna, kesesatan mereka demikian dan demikian, kata mereka harus juga Anda menyebutkan kebaikan mereka. Mereka juga sholat, mereka juga berjihad, mereka juga sedekah. Kata Syekh, jangan menyebut kebaikan-kebaikan mereka dalam mentahdzir kesesatan mereka. Kalau Anda menyebutkan kebaikan mereka, berarti Anda menyeru kepada jalan metode dakwah mereka. Contoh misalnya Said Qutb, dia bapak terorisme dunia abad ini. Namun dia juga sholat, namun dia juga bersedekah, dia juga menyambung tali silaturahim, dia juga berbakti kepada orang tua. Akhirnya apa? Tahdzirannya terlupakan dengan setumpuk pujian-pujian tadi. Ini adalah manhaj yang disebut dengan manhaj muwazanah, manhaj bid'ahnya kelompok alil bidah atau kelompok harokah. Namun yang aneh, mereka mewajibkan kepada kita untuk menyebutkan kebaikan
tokoh-tokoh mereka yang sesat tersebut. Namun ketika mereka mencaci maki ulama-ulama ahli sunnah seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mereka tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Itulah ahlul bidah, maunya kalau kita bilang saenak udele dewe, dan dalam manhaj salaf tidak ada manhaj muwazanah. Dalam mentahdzir cukup disebutkan kejelekan, kesesatan, penyimpangannya dengan bukti, dengan dalil. Itu sudah yang diwajibkan, nanti akan disampaikan di sini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Uzkur al-khata' alladhi hum alaihi faqat." Sebutkan kejelekan mereka saja, sebutkan kesalahan-kesalahan mereka saja. Li'annahu laisa mauqulan ilaika an tuzakki wada'ahum. Karena Anda tidak diwajibkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Anta mauqulun ilaika bayanal khata' alladhi indahu min ajli an yatubu minhu. Anda diwajibkan hanya menjelaskan kejelekan, penyimpangan, kesesatan orang tersebut agar mereka bertobat dari kesalahan tersebut, dan wa min ajli an yahdharahu ghairuhum, dan agar orang lain tidak terjebak, tidak tertipu, tidak disesatkan, tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang tersebut. Itu tujuannya sudah. Ngapain menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka? Wal khata' aladihum alai rubbama yadhhab bi hasanatihim kulliha in kana kufran aw syirkan. Kesalahan mereka, kalau Anda sebutkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, maka akan hilang kejelekan mereka tersebut, dilupakan. Bahkan meskipun kesalahan itu sampai ke derajat kufur atau syirik. Intinya sekali lagi, rubbama yarja ala hasanatihim wa rubbama takunu hasanat fi nadharika wa laysa hasanat indallah. Bisa saja terkadang kejelekan itu melebihi kebaikan mereka, atau bahkan itu bukan kebaikan sebetulnya menurut Allah, meskipun di pandangan Anda itu baik. Intinya dalam mentahdzir cukup menyebutkan penyimpangan, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah, untuk menasihati umat dan untuk memperingatkan umat dari bahaya kesesatannya. Kita sekarang baca footnote yang di situ ada contoh para salaf mentahdzir tanpa menyebutkan kebaikan. Kita mengikuti jejak salafus saleh. Kalau jejak salafus saleh mentahdzir tanpa menyebut kebaikan, kita mengikuti jejak mereka. Fi dzikri mahasanil mubtadi', kata Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, fi dzikri mahasinil mubtadi' taghrirun bin nas. Kalau disebutkan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah, maka itu akan bisa menipu manusia. Wa in dzakata masawi'ahu, meskipun engkau juga menyebutkan kejelekannya, nanti akan orang mengatakan, iya dia kan jelek tapi dia masih punya banyak kebaikan. Tidak apa-apa, berarti mengambil ilmu dari mereka. Itu yang akan terjadi. Li'annahum lan yanzuru ilal masawi ma dumta annaka asnaita ali khairan. Mereka tidak akan melihat kepada kejelekan yang banyak itu kalau Anda masih ada pujian kepadanya. Walam yakun min manhajis salaf asana al bidah fin naqd. Dan tidak termasuk manhaj salaf memuji ahli bid'ah ketika mengkritik, ketika membantah, ketika membongkar kedok-kedok mereka. Ini sekali lagi dalam masalah mentahdzir, mengkritik, membantah, tidak perlu menyebutkan kebaikan. Ada sebagian yang berhujah dengan tulisan para ulama tentang biografi ahli bidah, disebutkan semuanya. Ini beda masalahnya. Kalau biografi disebutkan semuanya, dari A sampai Z, dari baik ataupun jeleknya. Ini biografi. Beda dengan masalah membantah, mentahdzir ahli al-bidah. Contoh misalnya dalam Al-Quran, Allah mentahdzir Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin watab. Abu Lahab, semua manusia, sekufur-kufurnya manusia masih punya kebaikan. Abu Lahab contohnya, dia pamannya Rasul SAW, namun dia menentang dakwah Rasul. Meskipun demikian, orang musyrikin punya kebaikan, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Namun ketika Allah mentahdzir tabbat yada abi lahabin, apakah ada pujian
kepada Abu Lahab. Kalau mengatakan itu mereka kan orang kafir, ya sudah. Sekarang Rasul SAW mentahdir kelompok Qadariyah. Al-Qadariyah tu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Rasul nggak menyebutkan kebaikan mereka. Padahal pasti namanya orang Muslim pasti ada apa? Ada kebaikan. Jangankan orang Muslim, iblis masih punya kebaikan. Ketika dia bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku bersumpah dengan sifat kemuliaanmu. Bersumpah dengan sifat Allah termasuk yang disyariatkan. Bahkan iblis dalam masalah ini lebih baik daripada mereka yang bersumpah dengan nama Nabi, yang bersumpah dengan Ka'bah ataupun dengan nama-nama para wali. Karena apa? Iblis bersumpah dengan sifat Allah, itu disyariatkan. Ini kebaikan iblis. Namun apa? Apakah disebutkan kebaikan iblis ketika Allah mentahdirnya? Tidak. Ini sekali lagi yang harus dipahami dalam masalah mentahdir, tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli al-bidah, itu bukan termasuk manhaj salaf. Kita lihat sekarang bagaimana manhaj salaf di antara Imam Ahmad rahimahullah. Fahadal Imam Ahmad rahimahullah lam yusni ala Husain al-Karabisi. Imam Ahmad ketika mentahdir seorang ahli bidah yang bernama Husain al-Karabisi, indama bayyana halahu wa qala anhu, Imam Ahmad mengatakan mubtadi' dia ahli bidah, bal hadara minhu wa min mujalasatihi. Bahkan beliau mentahdirnya dan mentahdir orang-orang yang duduk bersama Husain al-Karabisi. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat tegas, sangat keras mentahdir orang-orang yang sesat, bahkan mentahdir orang-orang yang mendukung kesesatannya. Karena ini akan apa? Menyebarkan kesesatan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Muslim mengatakan, la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang mendukung, yang membela, yang melindungi ahli bidah. Ini adalah ketegasan dari Rasulullah SAW. Maka hati-hati, jangan melempem. Jangan apa? Yang penting kan dia masih Muslim. Iya Muslim, cuma kesesatannya ini sangat berbahaya bagi umat, bahkan lebih berbahaya daripada virus apapun di atas muka bumi ini. Wa kadza hadzara tahdziran syadidan min mujalasatil muhasibi. Kemudian juga diriwayatkan di sini, wa hadza Abu Zur'ah rahimallah suila anil Haris al-Muhasibi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ditanya tentang Al-Haris al-Muhasibi wa kutubahu, dan kitab-kitabnya. Faqala lisail, maka beliau berkata kepada yang bertanya, iyyaka wa hadil kutub. Jauhkanlah dirimu dari kitab-kitabnya Al-Haris al-Muhasibi. Wa hadi kutubu bid'ah wa dhalalat. Ini kitab-kitab sesat, kitab-kitab penuh dengan kebid'ahan. Namanya kitab apapun, meskipun punya ahli bidah, pasti di sana apa? Ada ayat-ayat Al-Quran, ada dari Rasulullah SAW. Namun Abu Zur'ah tidak mengatakan itu kitab sesat, namun di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada hadis. Tidak mengatakan itu. Cukup disebutkan apa? Kejelekan. Karena tujuan utamanya mentahdir umat jangan sampai tersesat dengan membaca kitab-kitab orang-orang ahli bidah tersebut. Maka sekali lagi keliru, bukan termasuk objektif kalau orang itu apa menyebutkan kebaikan dan kejelekan dalam masalah apa membantah mengkritik ahli al-bidah. Itu bukan adil, malah itu zalim. Karena apa? Mendolimi orang yang mendengarkan tahdiran tersebut karena disisipi dengan pujian yang ikut akan apa? Menjadikan orang tertipu. Alaika bil athar. Kemudian kata Abu Abdillah, wala yakhfa 'alaika akhil qari anal karabisi wal muhasibi min buhuril ilmi. Padahal tidak tersembunyi lagi bagi Anda wahai pembaca bahwasanya dua orang yang ditahdir tadi oleh Imam Ahmad, oleh Abu Zur'ah al-Karabisi dan Muhasibi termasuk orang-orang yang dipandang keilmuannya. Walahum rudud ala al-bidah. Mereka juga punya bantahan kepada al-bidah. Walakinnal awwal saqata fil qalbi lafzi fil Quran. Namun Husain al-Karabisi jatuh ke dalam ucapan bid'ah bahkan kufur yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Wal akhar saqata fi syai' minal kalam. Sedangkan Haris al-Muhasibi jatuh ke dalam penyimpangan dalam ilmu kalam. Waradda ala alil kalam bil kalam walam yarud bis sunnah.
dia membantah ahli kalam dengan kalam juga atau dengan ilmu kalam, tidak membantah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian footnote yang ke-24, kata Abu Abdullah, hadi kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akbaru burhan fi adami dzikri mahasini mubtadi'ah. Lihatlah kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sebagai salah satu bukti bahwasanya manhaj salaf tidak pernah mengenal memuji ahli bid'ah ketika dibantah, ketika dibongkar kesesatannya. Haina dzakarum bi bidaihim fahiya maliyatun birrudud wa naqd. Kitab-kitab Syekhul Islam penuh dengan bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah. Faqarradda ala ahli mantiq wal kalam, beliau membantah ahli mantiq, ahli kalam. Wa radda al jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah, beliau membantah kelompok jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah. Makanya banyak orang benci kepada beliau karena apa? Beliau membongkar kedok kesesatan kelompok-kelompok sesat tersebut. Walam najidhu dzakara syai'an min mahasinihim, namun Syekhul Islam tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan kelompok-kelompok tersebut. Ya, sekali lagi, setiap ahli bidah siapapun, kelompok ahli bid'ah manapun, pasti ada secerca, setitik kebaikan yang dengan itulah mereka menipu umat. Ya, setiap kelompok pasti ada. Ya, makanya apa? Ya, iblis asyaitan membisikkan manusia untuk mengarah kepada kesesatan tersebut. Seperti dukun. Ya, kata Rasul SAW, dukun itu kalau meramal 100 kedustaan, 1 kebaikan. Ada kebaikan, pasti ada 1 yang benar ramalannya. Ya, namun apa ratusan yang tidak disebutkan oleh dukun tersebut dari kedustaannya. Ini untuk apa? Menipu manusia. Itu salah satu triknya iblis atau syaitan untuk menjaring manusia kepada kesesatan. Ditunjukkan, oh ini loh, kelompok ini punya kebaikan seperti ini. Ya, maka harus kita betul-betul waspada. Kemudian wantaqada askhasan bi'ainihim, Syekhul Islam juga membantah orang perorangan dari ahli bidah. Karad di alal akhna'i, ada kitab Syekhul Islam yang berjudul Arad alal akhna'i, Arad alal bakri wa ghairihim walam yusni alaih, namun beliau tidak pernah memuji mereka. Wala yasyukku adun anna haula la yakhluna min mahasib. Tidak tersembunyi bagi kita semua, setiap orang-orang itu pasti ada apa? Kebaikan, apalagi selama dia masih muslim, dia punya 2 kalimat syahadat. Namun bukan itu masalah yang kita bahas. Yang kita bahas bagaimana memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan mereka tersebut. Walakin la yalzam dzikrul mahasin fin naqd, namun tidak ada keharusan menyebutkan kebaikan mereka di dalam masalah mengkritik. Bahkan disampaikan di sini ucapan seorang ulama salaf yang bernama Rafi bin Ashras rahimahullah. Beliau mengatakan, min uqubatil fasik al mubtadi' alla tudkar mahasinuhu. Kata seorang ulama salaf Rafi bin Ashras, termasuk sanksi bagi orang fasik ahli bid'ah untuk tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini dalam kitab Syarhu Ilalil Tirmidzi. Sekali lagi, inilah manhaj as-salaf, tidak menyebutkan kebaikan ahli bidah meskipun kita yakini mereka punya kebaikan. Cuma sekarang ini tujuan kita mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan mereka. Dan ini sudah kita sampaikan, termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ar-raddu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu jihad atau mujahid. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tahapan-tahapan jihad, di antaranya apa? Jihadu arbabil bid'ah wal zulmi wal munkarat. Berjihad melawan ahli bid'ah, pelaku kemungkaran, pelaku kebid'ahan. Ini sekali lagi tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian pertanyaan yang ke-11, penanya mengatakan jama'atut tabligh ala sabilil misal. Kelompok jamaah tabligh, contohnya yaqulun, mereka mengatakan nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kita ingin meniti jejak ahli sunnah wal jamaah. Walakin ba'dhum qad yukhti, namun sebagian mereka terkadang salah, keliru.
Fayaqulun, mereka pun mengatakan, kaifa tahkumuna alaina wa tuhadiruna minna, bagaimana kalian kok mentahdir kami, kalian kok menyesatkan kami, ya. Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, jama'atut tabligh kataba anhum man dhahabu mahum wa darasuhum. Kelompok jamaah tabligh ini telah banyak para ulama yang menulis kitab-kitab untuk membantah, mengkritik, menelanjangi kesesatan mereka, ya, dari ulama-ulama yang pernah gabung dengan mereka, yang pernah mempelajari, ya, manhaj dakwanya jamaah tabligh. Wa katabu anhumul katsir, banyak sudah kitab-kitab tentang bantahan, kritikan, membongkar kedok jamaah tabligh. Ya, kalau mungkin di rumah anak ada sekitar mungkin 7 atau 8 kitab para ulama, ya. Ada sebagian kita bawa di sini. Wasakhasul akhta alati indahum, ya, dan mereka betul-betul membongkar kedok orang-orang yang bergabung dengan jamaah tabligh tersebut. Fa'alaikum an taqra' ma kutiba anhum, maka wajib bagi Anda untuk membaca kitab-kitab tentang mereka yang dikarang oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, liyatabayyan lakum al-hukmu fi hadza, agar Anda jelas bagaimana menghukumi mereka. Artinya kita menghukumi mereka dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Kemudian kata beliau, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, Allah aghnana an ittiba' fulan wa allan. Segala puji bagi Allah, Allah mencukupkan kita dari mengikuti fulan wa fulan. Fa indana tariqu ahli sunnah wal jamaah nalzamuhu, wajib bagi kita berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wala alaina min jama'i tabligh aw ghairi tabligh, tidak perlu kita mengikuti jamaah tabligh atau selainnya. Hadalas nabi haja ilai, kita enggak butuh mereka. Famada badal haqqi ila dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ahlussunnah wal jamaah itulah kelompok yang hak, selain itu yang menyimpang dari ahlussunnah wal jamaah itu pasti sesat. Kelompok yang benar cuma satu, sebagaimana kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi. Amma haqiqatuhum faqad kataba anhum kitabat katsira, atau faqad kutiba anhum kitabatun katsira. Adapun tentang hakikat jamaah tabligh, telah banyak tulisan-tulisan kitab-kitab para ulama yang membantah, mengkritik, mentahdir mereka. Ittali'u 'alaiha ta'rifu, maka baca buku-buku tersebut, kalian pasti akan mengetahui. Walladzina katabu anhum mimman dabu ma wa safaru ma wa khalatuhum wa katabu anhum an ma'rifatin wa an bayyinah. Mereka-mereka para ulama-ulama yang menulis tentang mereka, membantah tentang mereka, itu mereka ada yang bersama mereka dahulu, ya, safar bersama mereka, khuruj bersama mereka, ya, dan mereka tahu tentang kebobrokan, tentang kesesatan, penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh an ma'rifatin, dengan bukti, dengan ilmu, dengan apa? Keterangan yang nyata. Kita baca footnote-nya. Ini sudah kita sampaikan, insyaallah footnote yang memang kita rasa penting untuk kita baca, kita baca. Kalau enggak kita lewati. Kata Syekh Abu Abdullah, mimman kataba an firqati tabligh wa ajada wa afada wa waddaha tariqatahum fadilatus Syekh Sa'ad bin Husayn, Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn hafizallahu taala. Kata Abu Abdullah, di antara orang yang menulis tentang kesesatan jamaah tabligh dan sangat bagus karangan beliau, karena beliau pernah bergabung dengan mereka, kemudian tobat, kemudian membantah mereka dengan bukti dan keterangan yang nyata. Di antaranya kata beliau, Fadilatus Syekh Sa'ad bin Husayn, ini kitabnya, fi kitabi al-musamma haqiqatud da'wa ila Allah ta'ala wa makhtussat bi jaziratul Arab wa taqwim manhaj da'wat islamiyah wal alwafida ilaiha. Ini kitab yang kata nulis footnote di sini itu sangat bagus, Kemudian juga kata beliau, wa kataba anhum, pada halaman berikutnya kita lompati ucapan sebetulnya. Wa kataba anhum Asy-Syaikh Hamud bin Abdillah Tuwaijiri rahimahullah kitaban nafisan faridan. Di antara yang menulis kitab tersebut, kitab tentang jamaah tabligh adalah Syekh Hamud bin Abdillah Tuwaijiri. Ini kitabnya. Dan ini mungkin insyaallah yang paling agak lengkap lah dibandingkan yang lainnya. Kalau ini agak tipis, Jadi ini agak tebal, ini pertengahan. Kemudian ada juga yang simpel, yang singkat namun padat.
Kasyfus sitar amma tahmilu ba'du da'wat min akhtar. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan kitab ini, judulnya Dakwanya Jamaah Tabligh, ya. Ini tulisan Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini, ya, kemudian diberikan rekomendasi oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, maka perlu kita baca muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan yang anak kira penting untuk kita baca. Jadi kalau mau lebih simpelnya, ya ini, kalau tadi agak tebal, kemudian pertengahan, ini agak tipis. Ada lagi yang lebih tebal, ya. Judulnya Jama'atut Tabligh wal Imamul Albani, tulisan Syekh Mas'ud Hasan Salman, sekitar 600 halaman, ada di rumah. Ya, dulu pernah dijual sebelah sini, ya. Dakwanya Jamaah Tabligh. Ya, ini yang pernah anak terjemahkan dari, ya, ini mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ini sudah. Ya, mungkin sudah tidak dicetak lagi. Kalau mungkin ada yang mau, silakan memfotokopi. Saya baca ini di sini muqaddimah Syekh Shalih Fauzan untuk melengkapi jawaban beliau. Ya, beliau mengatakan tentang buku yang kita baca ini sekarang. Faqad ittala'tu 'alal kitab al-musamma Kasyfus sitar amma tahmilu ba'du da'wat min akhtar. Aku, kata Syekh Shalih bin Fauzan, telah membaca buku ini, ya. Wal maksud Jama'atut Tabligh allati syaghlatin nas fi hadzal zaman. Kitab ini maksudnya membantah jamaah tabligh yang sekarang ini menyibukkan manusia pada zaman ini. Kemudian beliau mengatakan wahiya jama'atun dhalatun fi mu'taqadiha wa manhajiha wa nas'atiha. Ya. Kelompok jamaah tabligh adalah kelompok yang sesat dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam pendiriannya. Kama waddaha dzalik al-khabirun biha, seperti yang telah dijelaskan oleh orang-orang pengalaman tentang jamaah ini. Mimma tawatara anhum mimma la yada' majal lisyak fi dhalali hadil jamaah, yang itu sangat amat mutawatir dari orang-orang yang sangat amat khabir, pengalaman, yang tahu tentang jamaah tabligh, yang tidak diragukan lagi bahwasanya jamaah ini adalah jamaah yang sesat. Wa tahrimi musyarakatiha, haram bergabung dengan mereka. Wa musa'adatiha, haram membantu mendukung mereka. Wal khuruji ma'ah, haram untuk khurud bersama mereka. Fayajib alal muslimin al hadaru minha, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauh dari mereka, wa tahdzir minha, dan untuk memberikan umat dari mereka. Kemudian kata beliau, wa innani usil mas'ulin an hadil jamaah bitauba ilallah. Aku wasiatkan kepada para dedengkot kelompok jamaah tabligh untuk bertobat kepada Allah dan rujuk kepada manhaj al-sunnah wal jamaah fi da'wa ilallah, ya, wal bada' bi ahli baladim al-Hind wal Pakistan wi bida'watim ilallahi ta'ala. Ini sekali lagi, kalau mau kesesatan mereka bagaimana sangat luar biasanya, ini yang sangat simpel yang saya tahu dari kitab-kitab para ulama. Banyak, ada yang tebal tadi sekitar 600 halaman. Kemudian qaul baligh ini juga, kalau mau lengkapnya di sini juga ada, dan dengan bukti-bukti yang nyata, ini sekitar 300 halaman. Ya, kalau yang ini sekitar 124 halaman. Saya ingin menukilkan di sini ucapan Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn hafizallahu taala tentang salah satu maroji, referensi kelompok jamaah tabligh, ya. Di antaranya dikatakan di situ yaitu kitab Tablighi Nisabun. Itu adalah salah satu buku referensi mereka. Apa isi di dalamnya, ya? Kata beliau, yang pertama atau langsung saja kita sebutkan, di antaranya di dalam kitab tersebut ada al-hassu ala tawajjuh li qabri sallallahu bidu'a, yaitu jamaah tabligh kalau secara global mereka ini yang pertama kesesatannya dakwah ala jahal, berdakwah di atas kejahilan, artinya mereka juhala. Yang kedua, mereka ini termasuk para pengkeramat kuburan, ya. Yang ketiga, mereka ini dakwanya menyelisih dakwah Rasul yang mendahulukan tauhid sebelum yang lainnya. Kemudian jamaah tabligh, mereka ini adalah orang-orang yang suka menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, ya. Kemudian yang kelima, di antara kesesatan mereka
mereka ini adalah orang-orang yang menafikan adanya nahi mungkar. Dakwanya mereka hanya fadailu al-amal. Ini saja menunjukkan kesalahan mereka sangat signifikan. Maka kalau ada ustadz, meskipun gelarnya doktor, profesor, meskipun mengatasnamakan diri salafi, namun mengatakan kesalahan mereka tidak signifikan, ini adalah ustadz yang jahil tentang apa? Akidah salaf, tentang manhaj jamaah tabligh yang kesalahannya luar biasa, sesatnya yang luar biasa, rusaknya. Di antaranya dalam kitab itu kata Syekh Sa'ad bin Husain ada seruan untuk mengkeramatkan kuburan Rasul, bahkan berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seruan untuk berdoa, ya Rasulullah as'aluka syafa'ah. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu syafaat. Ini hukumnya apa? Ucapan seperti ini syirik, minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja mengatakan idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah, bukan minta kepada Rasul. Apalagi Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a, syafaat itu semuanya milik Allah, kok minta kepada Rasul? Disebutkan dalam kitab Tablighi Nisabun Fadail Al-Hajj karangan Muhammad Zakaria halaman 115. Ini adalah apa? Salah satu referensi mereka. Mereka adalah para pengkeramat kuburan, dan itu tidak aneh karena tokoh pendiri mereka adalah kelompok Sufia yang suka mengkeramatkan kuburan tersebut, dan di markas mereka juga demikian. Luar biasa kuburannya. Kemudian juga disebutkan di sini dalam kitab tersebut, yang nomor 4 di sini disebutkan anna Nabi sallallahu akhraja yadahu min qabrihi liyatamakan Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai fil qarni sadis al-hijri min takbiliha ala mar'a min tis'ina alfi muslim. Di dalam kitab Jamaah Tabligh itu penuh dengan khurafat. Di antaranya cerita bahwasanya Nabi itu pernah pada abad 8 dulu itu mengeluarkan tangan beliau dari kuburnya agar tokoh sufi yang bernama Ahmad Rifai bersalaman dengan beliau. Luar biasa. Abu Bakar saja kalah, Umar bin Khattab kalah. Inilah sekali khurafat, penuh khurafat. Apalagi kalau sedang khuruj, itu karena nggak punya bahan ilmu untuk dakwah, pakai apa? Cerita-cerita kedzib, untuk apa? Menarik umat kepada mereka. Ketika mereka khuruj mendapatkan banyak karomah, luar biasa. Ini sekali lagi apa? Khurafatnya mereka, kadzabun. Itulah salah satu kesesatan mereka. Di antaranya tadi yang kita sampaikan, kesesatan mereka adalah berdakwah tanpa al-ilmu. Kita mau buktikan. Ini salah satu ucapan keji mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada di YouTube. Kita mau dengarkan ke antum, biar antum tidak mengira ana hanya sekedar mengkhayal tentang kesalahan mereka, hanya menuduh mereka dengan tuduhan dusta. Namun ini bukti yang ada. Harus berilmu dulu, harus alim dulu, baru berdakwah. Nabi Musa itu punya anak buah namanya Nakib, jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dia boleh ikut membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan syarat harus hafal dulu Taurat, harus berilmu dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawarin, kurang lebih 70 orang juga. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak ada ilmu, bukan ulama, tidak boleh berdakwah. Itu nabi-nabi terdahulu, itu Nasrani dan Yahudi. Ilmu syaratnya, ilmu pertama dulu. Allah berikan kitab sempurna baru berdakwah, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah beda, dakwah dulu baru Allah berikan ilmu. Paham? Kata dia apa? Nabi itu dakwah dulu baru Allah berikan ilmu. Berarti Rasul berdakwah tanpa ilmu. Ucapan yang keji kepada Rasul SAW. Rasul dulu berdakwah dengan kejahilan, mengkiaskan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, ingin menyamakan Nabi Muhammad dengan mereka. Kemudian itu bedanya, Pak. Nah, bahkan dia mengatakan bahwasanya pemahaman dakwah dengan ilmu, berilmu kemudian berdakwah, itu pemahaman tadi Yahudi Nasrani, pemahaman Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bani Israel lebih baik daripada apa? Dai Jamaah Tabligh ini. Na'udzubillah min dzalik.
Ini sekali lagi ucapan yang keji. Allah mengatakan tentang dakwah Nabi Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad yang menyeru kepada Allah, berdakwah di jalan Allah ala basirah. Kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin. Rasul berdakwah di atas ilmu. Kok orang jahil ini mengatakan Nabi berdakwah dulu baru Allah beri apa? Al ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan keji kepada Rasul, ya, alias Rasul dulunya jahil ketika berdakwah, baru kemudian Allah berikan apa? Al ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi bahayanya apa? Jamaah tabligh, karena dakwah di atas kejahilan, yang keluar adalah ucapan-ucapan yang ngawur, bahkan keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, jangan pernah ikut bergabung dengan mereka. Mereka penuh dengan kesesatan, juga apa? Kejahilan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi poin yang ke-12. Kata sang penanya, hal hadhil jama'at tadkhulu fil isnataini wa sab'ina firqa al-halika? Apakah kelompok-kelompok sempalan itu masuk ke dalam kategori 72 golongan yang binasa, yang sesat? Kata Syekh, na'am, iya. Kullu man khalafa ahli sunnati, atau kullu man khalafa ahla sunnah wal jamaah mimman yantasib ilal islam fi dakwah au fil aqidah au fi syai'in min usulil iman fa innahu yadkhulu fil isnatain wa sab'ina firqah. Setiap orang, kelompok yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah, menyelisih ma'ana alaihi wa ashabi, dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam di dalam masalah dakwah, ya, bukan masalah akhlak, ya, masalah apa? Dakwah. Makanya kita sampaikan, ulama membahas masalah manhaj dakwah karena inilah salah satu apa? Jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Kalau dakwanya sudah keliru manhajnya seperti jamaah tabligh tadi, maka mereka keluar dari ahli sunnah wal jamaah, ya. Meskipun apa? Sebagian orang yang apa? Membela jamaah tabligh mengatakan, tapi mereka kan berpegang teguh dengan sunnah. Buktinya apa? Tidak pernah lepas daripada siwak. Itulah sekali lagi talbis iblis. Satu kebaikan untuk apa? Melegalkan beratus-ratus apa? Kesesatan mereka. Seperti tadi, dukun punya satu kebenaran, 100 kedustaan untuk membungkus apa? 100 kedustaan tersebut. Apalah artinya? Bersiwak kalau apa? Mencaci maki Rasul seperti tadi. Rasul dikatakan berdakwah tanpa ilmu, Rasul berdakwah dengan kejahilan, kemudian baru diberi ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini istihza' bir Rasul. Ini adalah memperalah Rasul, dan hukumnya apa? Kufur. Ya, meskipun orangnya nggak perlu kita apa? Kafirkan, mungkin dia apa? Lagi stres, lagi apa? Nggak waras. Ya, Allah mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperalah? La ta'tadiru, jangan minta maaf. Faqad kafartum ba'da imanikum. Ini ucapan kufur, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikatakan apa? Tidak berilmu ketika berdakwah. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini apa? Apalah artinya mengatakan berpegang teguh dengan sunnah Rasul? Meskipun kalau kita mau perinci lagi, bersiwak hukumnya sunnah yang mustahab. Jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dilakukan berpahala. Sedangkan berdakwah dengan ilmu itu wajib. Itulah alil bidah yang wajib tidak dilakukan. Bahkan menghina Rasul tadi, berdakwah dengan ilmu wajib, sebagaimana kata Allah tadi, yaitu apa? Jalannya Rasul dan pengikut Rasul berdakwah di atas ilmu itu wajib, fardu ain. Rasul mengatakan talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Itu yang dia apa? Selewengkan oleh kelompok jamaah tabligh. Berdakwah tanpa ilmu, baru tobat langsung diajak apa? Khurut keliling dunia. Naudzubillah min dzalik. Ainal ilmu? Mana belajar ilmu lebih dahulu? Ya, tidak mungkin orang itu bisa berdakwah tanpa al ilmu.
Saya punya pengalaman dengan salah seorang teman dulu satu angkatan di Madinah, ya. Dia ini ikut kelompok jamaah tabligh dan khurut kemana-mana ke Amerika, ya. Dia masuk prakuliah selama 4 tahun, ya. Kita sudah lulus S1, dia masih apa? Di prakuliah. Kenapa? Nggak mementingkan ilmu, yang penting khuruj, ya. Yang penting apa? Ya, dakwah kemana-mana. Bahasa Arab pun 4 tahun belajar di Madinah tidak bisa. Baca kitab ulama bahasa Arab tidak bisa. Itulah ahlul bidah, ya. Kelompok jamaah tabligh ini tidak mementingkan ilmu. Padahal di sana banyak ulama, ya. Sudah nggak bisa bahasa Arab, nggak duduk dengan para ulama, senangnya apa? Khuruj berdakwah. Bagaimana bisa berdakwah sedangkan apa? Masih jahil seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini juga salah satu apa? Ya, pengalaman yang antum bisa ambil ibrah. Nggak semua yang keluar Madinah termasuk salafi ahlussunnah wal jamaah. Banyak macamnya. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di Universitas Islam Madinah seperti ini 4 tahun prakuliah belajar bahasa Arab nggak selesai, ya. Karena apa? Nggak mementingkan ilmu, yang penting khuruj tadi, ya. Intinya sekali lagi antum syukuri meskipun di Masjid Darussalam bisa menjadi salafi, meskipun yang di sana apa? Nggak mesti jadi salafi, ya. Syukuri sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi an-ni'am al-katsirah. Intinya sekali lagi itulah, ya. Sekali lagi kalau kita mau merenungkan apalah tadi, kita tidak menihilkan, tidak menafikan sunnah, ya. Sebagaimana kelompok teroris luar biasa mereka, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak musbil misalnya, sebagian dari mereka. Kita nggak mengingkari itunya, namun apa? Bahaya, pemikiran mereka yang sesat tersebut. Demikian pula dengan jamaah tabligh. Masalah sunnah siwak, kita akui itu sunnah Rasul SAW. Namun apa artinya sunnah Rasul tersebut jika dia mencaci maki Rasul SAW yang wajib hukumnya fardu ain tidak dilaksanakan, yaitu apa? Menimba ilmu terlebih dahulu sebelum berdakwah. Namun apa? Menyibukkan dengan yang mustahab. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani pernah berkata, man ishtaghala bil fardi anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang menyibukkan dengan yang wajib-wajib, ya, kemudian tidak melaksanakan yang mustahab, ya, maka orang itu ma'dzur, ada uzur, ya. Namun man ishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Namun orang yang menyibukkan diri dengan sunnah yang mustahab tadi, lupa dengan yang wajib, orang ini orang yang keblinger, orang yang tertipu. Itulah contoh kelompok jamaah tabligh. Masalah siwak luar biasa, namun talabul ilmi yang wajib kata Rasul ditinggalkan. Dakwah dengan ilmu itu wajib, fardu ain bagi dai tersebut, namun ditinggalkan, ya. Sekali lagi, dan kita ingat ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, di antaranya berdakwah adalah ibadah, tanpa ilmu merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Seperti tadi, ucapannya ngawur sekali kepada Rasul SAW. Rasul berdakwah tanpa apa? Ahli ilmu. Kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasul, coba kalau kita lihat siapa yang diutus Rasul untuk berdakwah. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, seorang alim dari kalangan sahabat tentang al-halal wal haram. Itu yang diutus untuk berdakwah, bukan sembarangan, ya. Bukan seperti jamaah tabligh, setiap orang yang baru taubat diajak khuruj 3 hari, 40 hari, bala bila dalil dan seterusnya, ya. Mau berdakwah dengan apa? Namun inilah sekali lagi al-jahal, sudah jahil kuadrat lagi, ya. Kalau orang itu masih merasa jahil, masih mending. Ini apa? Ngawur ucapannya kepada Rasulullah SAW, jahil kuadrat. Ini yang lebih berbahaya. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama sangat amat tegas, keras kepada mereka, karena mereka lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Kalau dikatakan ada memperbaiki, ada. Kebaikan itu pasti ada, apalagi masih muslim. Namun apa? Kerusakannya lebih banyak. Jangan mengatakan yang penting kan mereka masih punya kebaikan. Allah mengatakan khamar, judi juga ada apa? Apakah halal? Wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosa khamar, minuman keras
dan berjudi itu lebih besar dari manfaatnya. Allah mengatakan ada manfaatnya judi itu, ada manfaatnya khamr itu, namun dosanya lebih apa? Sama dengan jamaah tabligh, sama dengan kelompok-kelompok sesat itu. Kalau kebaikan semua punya kebaikan, bahkan iblis pun punya kebaikan. Cuma apa? Kesesatannya lebih dahsyat daripada kebaikannya tersebut. Maka sekali lagi inilah manhaj as-salaf. Dalam masalah hal ini betul-betul tegas demi apa? Keselamatan umat fid dunya wal akhirah, demi menjalankan ad-dinu an-nasiha. Kata beliau, setiap orang, ini adalah kaidah, setiap yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah dakwah, manhaj dakwah, dalam masalah akidah atau dalam masalah prinsip-prinsip keimanan, maka dia termasuk kelompok 72 yang sesat, wa yashmaluhu al-wa'id, dan terancam dengan ancaman Rasul finnar. Cuma ini hukum secara umum, bedakan antara menghukum secara umum dengan person-person. Kalau person-person, individu, ini kita serahkan kepada Allah. Orang itu mati di atas akidah manhaj yang sesat, kita tidak boleh menvonis pasti di neraka. Cuma ini ancaman bagi mereka-mereka yang menyelisih manhajnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakun lahum minal azam wal uquba bi qadri mukhalafatihi, dan tentunya kelompok-kelompok itu berbeda-beda tingkat kesesatan dan penyimpangannya. Yang paling sesat adalah kelompok Syiah Rafidah, bahkan sebagian ulama telah mengeluarkannya dari al-Islam. Tentunya berbeda-beda kelompok tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 13, hal man tasamma bisalafi yu'tabar mutahazziban? Apakah orang yang menamakan, menisbatkan diri kepada salaf atau mengatakan salafi termasuk hizbiyah, fanatik golongan, termasuk salah menamakan diri sebagai salafi? Kata Syekh, at-tasammi bis salafiyah idza kana haqiqatan la ba'sa bihi. Menamakan diri sebagai salafi atau dakwah salafiyah kalau memang betul-betul meniti jejak Rasul dan para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tidak mengapa menisbahkan diri kepada siapa? Salaf, atau menamakan diri sebagai salafi atau dakwah salafiyah. Kata beliau tidak mengapa kalau memang betul-betul bersungguh-sungguh meniti jejak as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian kata beliau, amma idza kana mujarradu da'wa fa innahu la yajuz an lau an yatasamma bis salafiyah. Namun sekedar pengakuan, maka ini tidak diperbolehkan mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai salafi namun memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ini tidak tidak benar, karena salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah ijma mengharamkan memberontak kepada pemimpin yang masih muslim. Menisbatkan kepada salaf namun tidak meyakini Allah di atas al-arsy, tidak di atas langit, ini bukan salafi yang sebenarnya tidak layak mengatasnamakan sebagai salafi. Karena salafus saleh, sebagaimana kata Abu Zur'a Ar-Razi, beliau mengatakan kunna wattabi'un mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kita dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, tidak di atas langit, maka ini bukan salafi yang sebenarnya, meskipun mengaku sebagai salafi. Maka pengakuan harus ada pembuktian, terutama dalam masalah al-aqidah wal manhaj. Wa huwa ala ghairi manhajis salaf. Fal asyairah masalan yaqulun nanu al-sunnah wal jamaah. Kelompok Asy'ariyah mengatakan kami adalah al-sunnah, wa hadza ghair sahih. Ini tidak benar. Karena kalau mereka betul-betul al-sunnah, mereka pasti menetapkan Allah ada di atas langit. Karena namanya al-sunnah berpegang teguh dengan sunnah, dan sunnahnya Rasul mengatakan Allah di langit.
Ya, kalau mereka mentakwil hadis jariyah ainallah, mereka mengatakan itu dhaif, ya sudah dhaif kata mereka, padahal dalam Sahih Muslim kita pakai banyak ayat. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Ya, Allah mengatakan dirinya di atas langit, kok kalian apa tidak terima? Ar-Rahman ala arsyistawa, dan ulama salah mengatakan istawa artinya ala wartafa. Ya, ahli bidah mentakwil istawakan dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Iya banyak, cuma kita sebagai salafi mengarah merujuk kepada penafsiran salaf. Di antaranya Abul Aliyah, Mujahid, orang tabi'in, ulama tabi'in. Mereka mengatakan istawa artinya apa? Ala, tinggi di atas al-arsh. Ya, ini sekali lagi apa? Salaf yang sebenarnya, Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya berpegang teguh dengan sunnah, bukan mentakwil-takwil ayat ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih mereka katakan dhaif. Yang dhaif sebetulnya akal mereka, yang dhaif adalah apa? Hati mereka. Namun itulah alil bidah, ya. Ayat saya takwil apalagi hadis yang sahih. Ya, intinya sekali lagi jangan kita tertipu dengan slogan. Ya, harus kita apa? Lihat hakikatnya. Kita juga demikian sebagai salafi harus bersungguh-sungguh meniti jejak salafus saleh, terutama dalam akidah, manhaj, demikian pula dalam ibadah, dalam akhlak, dalam semua hal. Ya. Li'anna ladhum alaihi laisa huwa manhaj al-sunnah wal jamaah, karena mereka tidak di atas manhaj al-sunnah wal jamaah. Kadzalikal mu'tazilah yusamuna anfusahum bil muwahhidin. Kelompok Mu'tazilah mereka menamakan dirinya sebagai ahli tauhid. Kenapa mereka mengatakan diri sebagai ahli tauhid, al-muwahhidin? Mereka itu punya kelompok Mu'tazilah penuhan akal ini, mereka punya khamsatul mabadi, 5 istilahnya ADART atau 5 pondasi agama mereka. Di antaranya at-tauhid. Namun yang mereka maksud dengan tauhid adalah menolak menolak sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah punya nama Al-Alim namun enggak punya ilmu. Allah punya nama Al-Hakim, enggak punya sifat hikmah. Itu kelompok Mu'tazilah. Ya, itulah sekali lagi mereka mempunyai nama-nama yang luar biasa. Makanya sekali lagi jangan kita tertipu dengan slogan, lihat hakikatnya. Ya, kelompok Jamaah Tabligh juga demikian. Mereka punya namanya Usulus Sittah, 6 prinsip dasar Jamaah Tabligh. Di antaranya kalimat tauhid la ilaha illallah. Cuma mereka mentafsirkan kalimat tauhid dengan la khaliqa wala raziqa illallah. Tidak ada pencipta, pemberi rezeki kecuali Allah. Ini tauhidnya orang-orang apa? Musyrikin, tauhid rububiyah. Itu bukan mana la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, ani ibudullah wajtanibut taghut. Ya, maka sekali lagi jangan apa? Tertipu dengan slogan-slogan ahli al-bidah. Lihat hakikatnya, timbang dengan ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukir lahum bidaka. Ini dalam syair orang Arab dikatakan setiap orang itu mengaku ada hubungan khusus dengan Laila, wanita yang paling mungkin cantik pada waktu itu. Sedangkan Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Hanya apa? Pengakuan tanpa bukti. Sebagaimana orang Nasara, mereka mengaku apa? Nahnu abna'ullah wa ahibbau. Kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Namun Allah mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Laqad kafar, sungguh kafir orang-orang Nasara itu yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Allah mengatakan innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka mengaku cinta kepada Allah, namun Allah menolak pengakuan mereka tersebut. Maka sekali lagi, pengakuan tanpa bukti di lapangan apalah artinya? Sebagaimana kita mengaku cinta Rasul namun tidak mengikuti akidahnya Rasul, ini pengakuan yang dusta. Sebagaimana kata seorang penyair, taksir rasulah wa anta turihubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisih Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, namun engkau mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, menampakkan cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang mustahil. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu betul-betul jujur dari dalam hatimu, maka engkau akan taat, mentaati Rasul, mengikuti jejak Rasul, mengikuti akidah Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti akan mencintai orang yang orang yang cinta pasti mentaati orang
dicintainya. Kita tambahkan sedikit untuk menyelesaikan poin yang ke-13 ini. Falladhi yaz'um annahu alamat ahli sunnah wal jamaah yattabi' tariqa ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengaku di atas manhaj ahli sunnah, mengikuti jejak ahli sunnah wal jamaah, mengikuti makan ahli Rasulullah ashabu, ya, dan yatrukul mukhalifin, meninggalkan, menjauhi orang-orang yang menyelisihi. Amma annau yurid an yajma' baina dabbi wan nun kama yaqulun ayajma' baina dawabil sahra wa dawabil bahr fala yumkin hada. Kalau orang itu mengaku sebagai ahli sunnah namun juga asik dengan ahli bidah, nongkrong dengan ahli bidah, bergabung dengan ahli bidah, ya, maka kata beliau ini seperti orang yang mau menggabungkan antara dob, binatang di gurun pasir, dengan ikan hiu. Bisa disatukan, ya, hewan gurun pasir dengan hewan di laut. Ada, kata beliau, ini tidak mungkin sama sekali, ya. Ad-diddan la yastami'an. Orang Arab mengatakan dua yang bertentangan nggak mungkin bisa saling bersatu, ya. Bainan nar aw yajma' bainan nar wal ma fi kifah, nggak mungkin menggabungkan antara api dengan air dalam satu gelas. Fala yastami ahlus sunnah wal jamaah ma'al madhabil mukhalifin. Tidak mungkin ahlus sunnah bisa bersatu, bergabung dengan orang yang menyelisihi seperti khawarij, mu'tazilah, wal hizbiyin mimma yusammunahum al muslim mu'asir. Ya, ini sebagai nasihat juga kepada mereka-mereka yang kapal lalu ikut nongkrong di muktamar ahli bidah. Tidak mungkin bisa bersatu. Ya, ini sekali lagi pesan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi zaman salaf sudah mentahdir untuk kita tidak duduk bersama ahli bidah. Wa huwa alladhi yurid an yajma' dalalati al-asr ma manhaj salaf. Orang-orang itu ingin untuk menggabungkan antara kesesatan orang-orang sekarang dengan manhaj salaf. Kata beliau, wala yasluh akhiru hadil ummah, atau wala yuslih akhir hadil ummah illa ma aslah awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali apa-apa yang memperbaiki generasi awal umat ini. Falhasil annau labud min tamyizil umur wa tamhisiha. Kesimpulannya, wajib dipisahkan antara al-sunnah dengan ahli bidah. Jangan pernah menyatukan mereka di atas akidah yang berbeda, sebagaimana manhaj ikhwan muslimin, manhaj Hasan al-Banna, nata'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'duru ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.